belum aktif. Pak Hadi neng di Oke, baik, mulai saja. Oke, kita mulai. Nanti sesi fotonya terakhir aja deh. Ya, Mas Fahmi, sesi fotonya terakhir aja Mas Fahmi ya. Nanti Mas Fahmi dulu yang ngasih pengarahan dan lain-lain. Nanti terakhir kita baru foto-foto. Baik, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun, terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak semua dan juga Mas Fahmi dari LSP Energi. Mohon maaf, memang hari ini kita online dulu. Nanti kalau pas kita mau ketemu lagi, kita pada saat akan PKL. Kita tinggal nunggu jawaban dari Pak Rizky selaku manajer HRD dan umum di PT Daiwabu. Surat sudah masuk, tapi lagi diolah. Tapi insya Allah kami sudah berkabar, insya Allah tetap di ACC untuk bisa PKL di PT Daiwabu Garmen Indonesia yang berada di Comal, perbatasan Pemalang dengan Pekalongan. Baik, saya perkenalan dulu Mas Fahmi. Saya perkenalan dulu satu persatu atau perkenalan sendiri-sendiri aja. Okay. Monggo bisa dimulai dari Pak Agus selaku Pak Dekan. Monggo Pak Agus. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya Pak Peter, juga tim. Nama saya Agus Wibowo, kebetulan menjabat menjadi dekan. Terima kasih sudah terlibat ya di kegiatan ini untuk ke depan ya, mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikan ya yang menjadi kewajiban kita, tugas kita ke depan. Terima kasih Pak Peter, waktu kami kembalikan. Oke, kemudian terima kasih Pak Agus. Selanjutnya monggo Pak Farid. Baik Pak Peter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Farid, dosen teknik mesin UPS Tegal, yang pada kesempatan hari ini ikut dalam pelatihan dan juga sertifikasi untuk audit energi. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin tadi mohon maaf pada teman-teman yang sudah hadir duluan karena ada rapat fakultas setiap rutin hari Senin jam 8 pagi sampai dengan selesai. Sehingga tadi mungkin Pak Mustaqim sudah hadir duluan dan juga teman-teman. Sini sudah Mas Andi Fahmi juga yang sudah hadir dari jam 9, karena nanti ada rapat sehingga mungkin kita mundur sampai jam 10 gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Farid. Monggo selanjutnya Pak Adi, Pak. Monggo Pak Adi. Agar memperkenalkan diri Pak Adi, karena di sini ada Mas Fahmi. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari program statistik teknik mesin ini sebenarnya sangat dukung sekali untuk adanya pelatihan pada lembaga sertifikasi profesi di bidang himpunan ahli konversi energi. Mudah-mudahan dari pengisian nanti untuk dokumen permohonan ini bisa mempermudah jalannya ke depan dalam meraih sertifikasi yang ada sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang ada. Saya kira itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Adi. Selanjutnya Pak Rusnoto, monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dosen Fakultas Teknik dan juga Pak Jupiter, Pak Wahdi. Saya Rusnoto, kebetulan di sini
mengampu di program studi teknik mesin. Ya. Kami pengen sekali tentang belajar tentang energi ya sebetulnya. Sebetulnya memang kami konsentrasinya di material untuk mengampu setiap harinya. Jadi ini merupakan pengalaman bagi kami untuk dikolaborasikan dengan di material. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, matur nuwun Pak Rusnopto. Dan yang terakhir Pak Takim, monggo Pak Takim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jadi saya Mas Takim, dosen teknik mesin, khususnya ini mengampu termodinamika pergerakan panas alat tukar kalor. Ya ini saya pernah apply di PII ya, Persatuan Insinyur Indonesia untuk mengisi beberapa form dan sempat mendapatkan kartu keanggotaan. Cuman karena tidak ada kegiatan lapangan, akhirnya ini sudah mati, tidak diperpanjang. Ya mungkin sedikit banyak ada beberapa sama mungkin ya cara ngisi apply hari ini ya. Insya Allah sudah pernah melakukan itu pengalamannya, barangkali berbeda nanti kita sambil belajar di sini. Dan untuk hari ini kayaknya saya ngikutinya agak sedikit tak sambil ini karena harus mengawal peserta juga ini. Mohon maaf. Saya kira sementara itu mungkin Pak Peter. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Hakim. Baik, pada kesempatan hari ini sebelum kita nanti tinggal tunggu ya. Kami tinggal tunggu jadwal ACC dari PT Daya Wabo. Sebenarnya sih diperkirakan dijadwalkan hari ini, tapi ternyata surat yang resminya secara hard copy belum diterima Pak Rizky, tapi untuk surat soft file-nya sudah saya kirim sebenarnya. Cuman Pak Rizky kan perlu untuk surat yang hard copy-nya. Ternyata masih mandek di security, tadi sudah saya sampaikan ke Pak Rizky. Pak Rizky suratnya sudah di security, tapi ternyata Pak Rizky belum menerima. Hari ini mau dilacak dulu. Baik, pada kesempatan hari ini ada Mas Fahmi nanti yang akan memberikan pengarahan, kemudian sosialisasi dan tata cara lain-lain oleh Mas Fahmi. Silakan Mas Fahmi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak. Ya mungkin suara saya nanti kalau memang terdengar kurang jelas nanti mohon disanggah aja Pak. Mungkin terkait kendala jaringan ataupun lain-lain. Ya oke, ini mungkin experience juga ya buat saya karena pertama kali juga saya presentasi untuk bapak-bapak dosen di sini. Jadi ingat juga waktu Mas mungkin sedikit santai juga Bapak karena ini sifatnya hanya sosialisasi, hanya apa ya? Hanya pendekatan bagaimana caranya nanti melakukan uji kompetensi. Oke, mungkin untuk perkenalan juga saya sambil share materi. Pak Yupiter mohon di ini ya, di permit ya untuk share screen-nya. Oke. Ya, mungkin sudah muncul di layar Bapak-Bapak. Di sini ada LSPAK Kompetensi Based Assessment 2022. Nah, jadi inilah nanti yang akan beberapa tahapan atau materi yang nanti akan saya sampaikan. Mungkin sambil perkenalan juga, perkenalkan saya Fahmi Ardiansyah. Nomor registrasi saya di BNSP 2020, poin terakhir 184, yang kebetulan sebagai tim penyelenggara untuk kegiatan sertifikasi. Nah, jadi kita sertifikasi nanti melalui lembaga sertifikasi Himpunan Ahli Konservasi Energi. Nah, mungkin juga sedikit information LSPHK, apa sih LSPHK itu sendiri? LSPHK itu adalah bermula dari terlahir dari asosiasi. Mungkin pernah dengar dulu ada MASKE juga, Masyarakat Konservasi Energi, ada juga HK. Jadi Himpunan Ahli Konservasi Energi, yang di sana dulu adalah orang-orang yang expert di bidang konservasi energi. Kemudian dari HK membentuk
lembaga sertifikasi. Nah, kita sudah sertifikasi sejak tahun 2011. Dan artinya pada tahun itu kita adalah pionir. Jadi kita lembaga pertama yang melakukan sertifikasi di bidang konservasi energi. Dan sekarang sudah terdaftar 11 TUK yang sudah terverifikasi oleh BNSP. Untuk lokasi kita sendiri itu ada di area SPBU di Wibawa Mukti Jatiasi. Jadi kalau bapak-bapak main ke Bekasi mungkin bisa mampir-mampir ke kantor LSP. Oke, kita lanjut sedikit. Nah, ini ada proses sertifikasi kompetensi. Nah, di sini saya kutip dari data BNSP. Ada 2 bagan. Nah, di sini ada calon belum berpengalaman dan calon berpengalaman. Nah, artinya kalau belum berpengalaman akan dilatih di lembaga pelatihan. Di sini perwakilannya ada Pak Jupiter selaku lembaga pelatihan. Kemudian kita anggap sudah lulus pelatihan. Nah, artinya di sini bapak-bapak telah mengikuti dan telah lulus pelatihan audit energi. Nah, lalu Pak Peter akan memberikan tongkat estafet ke LSP. Nah, artinya nanti ada irisan dari lembaga pelatihan ke lembaga sertifikasi. Di sini terkait perwakilannya saya. Untuk tahap pertama nanti di lembaga sertifikasi ada pengumpulan berkas, yaitu nanti ada CV, KTP, ijazah, dan lain-lain. Kemudian ada bukti kerja juga, nanti akan saya jelaskan. Kemudian diperiksa oleh administratif, pemeriksaan administrasi, kemudian baru dilakukan penilaian. Nah, jadi artinya ada beberapa tahapan yang nanti bapak-bapak mungkin harus lalui. Nah, jika sudah memenuhi syarat dan lulus uji, artinya bapak-bapak dinyatakan kompeten. Tapi jika belum, mungkin kita nggak akan berbicara ke sana. Mungkin ada sedikit pembinaan, kemudian diuji ulang. Nah, inilah nanti tahapan yang akan bapak-bapak lalui atau bapak-bapak kerjakan nanti. Nanti saya akan cerita lebih dalam seperti apa step by step-nya. Oke, ini sedikit informasi juga mungkin di sini bapak-bapak lebih paham juga ya CBA ya, kompetensi based assessment, itu kalau kata kerjanya proses saat asesor melakukan pengumpulan bukti dan membuat keputusan sejauh mana kandidat atau asesi dapat mempresentasikan bahwa pekerjaannya sesuai standar kompetensi atau SKKNI. Nah, jadi di sini mungkin agak mirip-mirip juga pada saat Bapak menguji mahasiswa Bapak gitu ya. Cuma ini bedanya standar yang digunakan adalah SKKNI atau standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ini irisannya juga sama. Irisan kompetensi itu ada skill, attitude, dan knowledge. Kemudian ada beberapa multi-level skill yang mungkin tidak perlu juga saya jelaskan karena sudah memang metode pengujiannya seperti ini. Nah, kemudian karena tadi ada bold di sini pengumpulan bukti apa aja yang harus dikumpulkan oleh asesor. Nah, yang pertama itu yang paling penting adalah bukti rekam kerja sesuai unit kompetensi yang diajukan. Karena di sini bapak-bapak mengambil auditor atau pekerjaan audit berarti harus punya laporan audit. Pak, kita kan di sini statusnya sebagai dosen, Pak. Bagaimana? Berarti Bapak melakukan simulasi. Simulasi ataupun pekerjaan proses melakukan audit. Itu enggak masalah. Nanti akan saya jelaskan seperti apa. Kemudian ada bukti. Nah, di sini kalau secara umum kita scanning juga, kita screening kualifikasi pendidikan, tapi di sini saya yakin bapak-bapak sudah lolos kualifikasi pendidikannya. Artinya nanti tinggal melampirkan CV, KTP, ijazah. Kemudian nanti sama laporan auditnya, itu paling penting. Nah, kemudian kalau bukti langsungnya, tadi ini bukti tidak langsung. Kalau bukti langsung itu nanti ada nilai hasil uji kompetensi, uji tulis, uji lisan, dan praktek. Nah, inilah nanti bukti-bukti yang akan dikumpulkan oleh asesor atau penguji dari LSPHK. Nah, untuk dasar pelaksanaan asesmen
itu dari PBNSP nomor 9 tentang pedoman pelaksanaan asesmen. Di sana butirnya menjelaskan mengenai kompetensi based assessment yang mungkin tadi sudah saya sedikit singgung. Kemudian dari SKKNI untuk auditor energi sendiri itu dari SKKNI nomor 53 tahun 2018 yang sudah awalnya direvisi dari 614 menjadi 53. Jadi waktu dulu auditor energi itu masih auditor energi industri ataupun bangunan gedung. Nah, kemudian untuk revisi di tahun 2018, auditor energi dipecah. Jadi yang industri dicabut diganti dengan auditor energi thermal mechanical maupun sistem kelistrikan. Nah, untuk bangunan gedung materinya disesuaikan. Kemudian dari skema sertifikasi yang tadi saya jelaskan screening dari kualifikasi awal, misalnya pendidikan minimal D3 teknik itu tertera di skema. Dari sertifikat lisensi, poin 4, kemudian dari MUK. Nah, inilah dasar-dasar pelaksanaan asesmen kompetensi. Jadi nanti asesor lebih bercerita tentang standar kompetensi kerja nasional Indonesia, itulah nanti yang akan dibahas. Nah, mungkin untuk tahapannya, tahapan asesmen itu ada 3 tahap. Nah, ini tadi yang bagan-bagan yang sudah dijelaskan, tapi kita lebih dalam lagi. Tahap pertama tahap permohonan. Jadi di sini bapak-bapak statusnya masih menjadi pemohon, belum menjadi peserta. Nah, karena di sini statusnya bapak menjadi pemohon, artinya bapak-bapak harus mengisi data permohonan, mengisi uji mandiri. Nah, ini penting ada uji mandiri, Pak. Di sini ada self-assessment. Kemudian melampirkan persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Nah, jadi kalau bapak-bapak sudah mengisi uji mandiri, artinya bapak-bapak outputnya sudah menjadi peserta. Nah, ketika bapak menjadi peserta, dokumen-dokumen tersebut diverifikasi oleh asesor, kemudian dilanjut rekomendasi kepesertaan. Nah, kalau sudah jadi peserta sudah masuk ke asesmen. Jadi nanti ada permohonan, pra-asesmen, dan asesmen. Nah, ini ada 3 tahap. Nah, jika sudah asesmen berarti artinya bapak-bapak sudah dilanjutkan ke uji tulis, uji praktek, dan wawancara. Nah, ini saya akan jelaskan. Tahap awal permohonan itu uji mandiri. Di sini bapak-bapak diminta untuk menguji diri sendiri terhadap unit kompetensi, elemen kompetensi, dan KUK yang diajukan. Nah, nanti saya akan bahas seperti apa. Kemudian setelah pra-asesmen sudah selesai, ada asesmennya itu ada uji tulis, uji praktek, dan uji lisan. Di sini mungkin ada pertanyaan, Pak, kita kan online, Pak. Bagaimana cara melakukan uji prakteknya, Pak? Nah, kenapa kemarin kita singgung masalah video? Karena video itu nanti akan diobservasi oleh asesornya, bahan untuk uji praktek. Nah, jadi contohnya seperti ini, misalnya Bapak membuat video tentang pengumpulan data atau collect data. Karena Bapak ambil datanya di panel, otomatis tidak boleh ada unsur logam. Nah, kalau di video itu ditemukan Bapak menggunakan arloji, artinya nilai attitude-nya itu 0, gitu contoh. Nah, jadi nanti kenapa adanya video? Karena di sini diminta untuk memperagakan kegiatan real dari unit kompetensi yang diajukan. Nah, inilah 4 tahap yang akan bapak-bapak lalui. Jadi ada uji mandiri, uji tulis, uji praktek, dan uji lisan. Nah, jadi nanti hasil laporan auditnya akan bapak presentasikan ke asesornya. Itu di tahap uji lisan. Oke, ini unit kompetensi yang diajukan. Nah, ini kita tidak ada tidak ada benchmark apapun untuk pemilihannya. Jadi nanti disesuaikan aja dari bapak-bapaknya. Misalnya, Pak, saya dulu basicnya di electrical, Pak, atau teknik elektro. Apakah saya boleh ambil thermal mechanical? Boleh, Pak, nggak masalah. Tetapi artinya kalau bapak ambil thermal, proses thermal ini yang akan diceritakan. Jadi apakah Bapak punya basic di sana atau bagaimana, itu kita silahkan saja bagaimana Bapak mengambilnya. Atau Pak, saya ambil bangunan gedung, Pak, nggak masalah. Jadi ini
kita memberikan ini langsung ke Bapak. Jadi Bapak tinggal pilih aja apakah Bapak mau ambil yang bangunan gedung, sistem kelistrikan maupun thermal. Oke, pertanyaan lagi Pak, saya boleh ambil tiga-tiganya? Boleh Pak, berarti ujiannya 3 kali, nggak masalah. Nah, inilah nanti unit-unit kompetensi yang diujikan. Jadi kalau saya sedikitin materi yang sebelumnya, jadi ada 3 unit kompetensi utama. Nah, ada 4 unit kompetensi khusus. Unit kompetensi utama itu dari merencanakan itu sama, masing-masing skema, melaksanakan rapat pembukaan sama, melaporkan sama. Nah, yang bedanya hanya di pengumpulan data, merencanakan pengukuran, kemudian survei lapangan dan analisis. Nah, itulah nanti yang akan dipecah masing-masing unit kompetensinya. Oke, ini tadi yang saya sedikit singgung di awal. Ini untuk Bapak-bapak di sini ambil jalur pelatihan, artinya satu nanti Pak Yupiter juga akan menerbitkan sertifikat pelatihan karena membuktikan Bapak-bapak sudah melalui pelatihan. Nah, kemudian karena online jadi nanti video auditnya meliputi rapat pembukaan, survei lapangan, pengumpulan data dan pengukuran langsung jika ada. Nah, jadi nanti dipastikan dulu Pak, tujuan auditnya untuk apa. Nah, itu jika sudah comply, Bapak rasa nggak perlu pengukuran langsung, itu nggak masalah. Tapi nanti divideokan bagaimana Bapak collect data saja. Tapi kalau di sini Bapak nggak yakin, Pak, saya nggak yakin saya harus melakukan pengukuran langsung, oke, nggak masalah. Jadi proses pengukuran langsungnya mohon divideokan. Kemudian itu tadi proses, kemudian nanti hasilnya ada laporan audit, minimal walk to audit atau audit level 1 karena sifatnya simulasi. Nah, ini juga administratifnya CV, KTP, ijazah, pas foto, kemudian sertifikat yang relevan. Contohnya Pak, saya pernah ikut sertifikasi K3 listrik Pak. Boleh dilampirkan? Boleh, karena saya mau melampirkan sertifikat awareness ISO 50002 misalnya, boleh dilampirkan Pak? Boleh, nggak masalah. Atau Pak, saya nggak ada sertifikat yang relevan Pak, berarti kita gunakan sertifikat pelatihan dari Pak Yupiter, nggak masalah. Oke, ini karena Bapak-bapak di sini auditor energi, buktinya sebetulnya laporan audit. Sini ada laporan audit itu sudah memuat tentang perencanaan audit. Jadi nanti Bapak-bapak membuat ulasan tentang batasan audit, tujuan auditnya apa, lingkupnya di mana, kemudian lingkup pekerjaan auditnya seperti apa, tim auditnya siapa, jadwal auditnya kapan, kemudian metode analisis dan lain-lain. Nanti ini di perencanaan audit. Satu orang bertiga Pak, karena yang satu ketua auditnya, yang 2 anggota, boleh, nggak masalah. Jadi misalnya di sini ada 6 atau 5 orang, berarti bikin 2 kelompok, nggak masalah Pak. Kemudian ada rapat pembukaan. Jadi ini ada ulasan tentang opening meeting, materi apa yang nanti akan Bapak presentasikan terhadap auditinya. Kemudian notulennya apa, dapat berupa lampiran ataupun masuk di dalam laporan Bapak, laporan audit Bapak. Kemudian ada pengumpulan data, itu dilampirkan juga isinya apa. Ini juga sama, ada rencana pengukuran. Nah, jika ada pengukuran langsung, nanti diceritakan lokasi pengukurannya di mana, alat ukur yang digunakan apa, kemudian prosedur, jumlah samplingnya, dan lain-lain. Nanti jika nggak ada hanya menggunakan data sekunder juga nggak masalah, diceritakan. Kemudian survei lapangan, analisis data, sampai nanti eksekutif summary. Nah, inilah nanti yang akan ada di dalam laporan audit Bapak-bapak. Nah, kemudian nanti ada tahap uji mandiri yang tadi saya telah jelaskan. Nah, nanti di uji mandiri mungkin tata caranya seperti ini, Pak.
nanti Bapak membaca di halaman 5 di form apelnya, nanti Bapak membaca pertanyaan yang ada di sebelah kiri. Itu Bapak centang kompeten. Nanti kalau centangnya yang BK, artinya nanti asesor, kadang-kadang ada asesor juga yang sedikit nyeleneh ya Pak. Ini Bapaknya nggak ngaku kompeten, gimana saya mau merekomendasikan kompeten gitu. Gitu. Jadi diisi aja yang kompeten dengan mendaftarkan bukti. Nah, karena di sini buktinya laporan audit sama video audit, nanti diiris, Bapak ceritakan di laporan audit halaman berapa, bab berapa yang menunjukkan atau menjawab pertanyaan ada di sebelah kiri. Nah, ini nanti proses uji mandiri seperti ini, Bapak-Bapak. Nah, misalnya contohnya, unit kompetensi pertama merencanakan audit energi. Itu elemen pertama, memperoleh kesepakatan tentang audit energi dengan organisasi. Nah, kriteria unjuk kerjanya itu menentukan tujuan ruang lingkup, menentukan kebutuhan, melakukan negosiasi, menentukan jenis auditnya, menentukan kriteria evaluasinya, kemudian menegosiasikan waktu, sumber daya, dan lain-lain. Itu adanya di laporan audit Bapak di mana halaman berapa yang menunjukkan adanya pertanyaan sebelah kiri. Nah, jadi Bapak membuat laporan bisa membaca dulu pertanyaan di dalam, ataupun Bapak bikin laporan baru diiris. Nah, kita tergantung Bapak aja gimana cara mengisinya gitu. Nah, nanti karena online Pak, kita online, jadi nanti bukti-buktinya Pak Peter kita mohon itu dimasukkan ke Google Drive Pak. Nanti bikin masing-masing folder peserta, kemudian di dalamnya ada laporan sama video auditnya. Nah, nanti dibuat seperti ini Pak. Jadi ada laporan, video audit, nanti tugas Bapak-Bapak mengupload ke dalamnya masing-masing. Jika laporannya udah selesai, nanti tinggal upload. Nah, tadi ada pertanyaan Pak. Ini laporannya kan bisa satu kelompok Pak. Itu ngupload sendiri-sendiri atau nah. Jadi laporan mungkin boleh sama, tapi tetap nguploadnya sendiri-sendiri. Jadi per orang, per folder itu tetap diupload masing-masing gitu. Jadi nggak masalah isinya sama, tapi nguploadnya harus sendiri-sendiri. Nah, inilah nanti yang akan Bapak-Bapak kerjakan untuk persiapan uji kompetensinya nanti. Ini untuk manajer nggak ada, kita lewatkan. Nah, ini nanti aturan buktinya, ini mungkin asesor lebih paham. Jadi dokumen-dokumen tersebut nanti akan dinilai oleh asesornya itu apakah valid, terkini, otentik, dan memadai. Jadi kalau mungkin Pak Peter juga lebih pahami, jadi kalau VTA-nya sudah masuk, otomatis dokumen tersebut sudah memadai. Artinya Bapak-Bapak sudah dinyatakan lulus untuk uji portofolionya. Nah, nanti tinggal di-combine hasil uji lisan, uji praktek, dan wawancara. Nah, itu nanti di-combine dengan portofolio. Untuk passing grade-nya 75%. Artinya kalau nilai Bapak-Bapak sudah 76, sudah dinyatakan lulus atau memenuhi syarat sebagai auditor energi di bidangnya masing-masing. Kemudian ini sedikit intermezzo untuk prinsip asesmen nanti sah, valid, reliable, layak, tidak kaku atau fleksibel, dan adil atau fair. Nah, jadi nanti mungkin bahasanya ya, wah saya kenal nih sama asesornya, itu bukan jaminan untuk kompeten, tapi asesor di sini mendukung, jadi tidak ada tekanan atau merugikan pihak manapun. Jadi artinya dokumen tersebut tadi VATM, kemudian prinsipnya valid, reliable, fleksibel, dan fair. Nah, inilah nanti yang akan Bapak-Bapak laksanakan ke depannya. Dan juga nanti Pak Peter, ini kira-kira kita diskusikan kira-kira nanti ujiannya kapan, batas pengumpulannya kapan gitu. Jadi misalnya Pak, batas pengumpulannya tanggal 5, berarti tanggal 7-nya sudah bisa ujian. Karena dokumen ini nanti akan akan direview dulu oleh asesornya, baru kita lanjut ke tahap pra-assessment. Yang kurang lebih seperti itu. Jadi di sini mungkin sedikit masukan aja Pak, karena di sini Bapak-Bapak
apa namanya dosen ya, jadi bukan pekerjaan utama sebagai auditor. Mungkin skupnya juga nggak usah yang terlalu besar Pak. Jadi ambil salah satu contoh aja, kasus apa. Di sini bapak-bapak apa nih yang mau diambil? Contohnya entah itu distribusi listrik di gedung kampus misalnya, nih contoh nih bagian kecil. Nah itu diceritakan, kemudian dilihat analisisnya, peluang penghematannya gimana. Mungkin kita lebih kecil dulu, nanti ke depannya baru auditnya bisa level 2 ataupun level 3. Ini sedikit tambahan apa namanya masukan aja. Jadi sampaikan aja apa yang akan Bapak ambil, kemudian tujuan dan lingkupnya apa. Oke, mungkin ini sedikit present dari saya. Mungkin jika mau sesi tanya jawab dulu, saya persilakan Bapak-Bapak sebelum nanti kita ke proses tahap pengisian formulir APL. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan Pak Hadi atau Pak Ruston, Pak Mustaqim, Pak Farid. Ya, baik, dari saya Pak Fahmi. Ya, silakan Pak. Ya, kita kan nanti akan lihat di PT Dewapo, ya. Kemudian apa namanya tadi dari Pak Fahmi menyampaikan untuk apa namanya membuat sebuah laporan audit gitu nggih. Nah, kalau kita nanti kemarin dikasih contoh itu kan apa namanya suruh mengaudit di apa itu pom bensin gitu ya. Saya lihat ada di presentasi. Nah, selain itu apakah kita juga harus nanti membuat laporan yang arahnya ke situ, tapi nanti kita lihat di Dewapo ataupun di POM, atau kita bisa buat contoh sendiri, misalnya kita di kampus gitu, di kampus kita misalnya mengaudit konsumsi listrik ya, mungkin di peralatan AC, mungkin begitu Pak Fahmi. Ya, ini cukup menarik Pak. Terima kasih banyak Pak Farid pertanyaannya. Jadi mungkin secara prinsip aja Pak. Secara prinsip kan kita melakukan itu mungkin sama seperti pekerjaannya seorang dokter. Ini agak sedikit ini ya Pak ya. Mungkin kita lebih umum ya. Jadi di sini skupnya dulu Pak. Skupnya di mana? Contohnya kita mau analisis tenggorokan gitu Pak, atau sekitar sini. Kemudian apa namanya tujuannya itu kita analisis apakah ini perlu di ronsen atau hanya dikasih obat aja, itu kan nanti analisis. Nah, jadi kita nggak jauh-jauh dari seputar saluran pernapasan nih contoh ya Pak ya. Itu nggak masalah, berarti artinya Bapak menggunakan yang waktu audit atau skupnya yang terbatas, yang kecil itu nggak masalah. Nah, tapi nanti dilihat tujuannya apa. Misalnya tadi kalau kita bicara tadi lebih ke arah auditnya sendiri, berarti karena distribusi listrik, berarti Bapak apa namanya melihat kinerjanya Pak. Di situ ada peluang penghematannya di distribusi AC. Nah, di situ udah cukup Pak, nggak masalah. Berarti kan tujuan auditnya udah ada, batasannya ya di distribusi listriknya aja. Kemudian analisisnya apa, temuannya apa, itu udah cukup. Nah, nanti ke depannya Bapak bisa mengembangkan lebih jauh. Contohnya apakah itu auditnya di satu unit kah, satu gedung kah gitu kan, atau satu pabrik kah gitu. Itu nanti ke depannya Pak. Tapi kan karena kita sifatnya simulasi jadi nggak masalah. Dari skup kecil baru nanti melebar. Tapi di sini artinya gini, ketika Bapak cerita tentang distribusi listrik, kalau saya umpamakan tentang di tenggorokan aja, berarti Bapak nggak perlu cerita lambungnya gitu, atau kulit kita atau apapun itu saluran lainnya gitu. Jadi cukup di situ, itu nggak masalah. Itu boleh. Nah, tapi nanti catatannya nanti bisa jadi dua nih Pak. Apakah nanti Bapak auditor energi di sistem listrik atau di bangunan gedung, nah, gitu.
Nah, mungkin karena di sini tadinya mau menggunakan TUK yang ada termalnya, berarti ambilnya termal. Tapi kalau di bangunan kampus itu sendiri, karena terbatas, ya artinya nanti Bapak-Bapak nggak bisa ambil termalnya. Tapi hanya 2 nanti yang akan Bapak ambil nih calonnya, apakah listrik mau ataupun bangunan gedung gitu. Karena skupnya hanya 2 itu aja di kampus gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih Pak prinsipnya Pak. Gitu kan. Ya terima kasih banyak pertanyaannya Pak Farid. Terima kasih Pak Fahmi. Ya, Baik. mungkin Pak Bapak-bapak yang lain ada Ya, yang mau Mas. ditambahkan mungkin Pak? Saya Mas. Ya silakan Pak Mustaqim. Ya, untuk menegaskan lagi saja, misalnya kita ngambil skup untuk latihan ini terkecil ya, katakanlah 1 buah rumah gitu, rumah tinggal gitu. Itu mungkin kan kita bisa metaninya dari meteran masuk gitu ya, sampai ke perangkat-perangkat elektrik yang ada di dalam rumah gitu ya. Sepertinya sih kalau untuk waktu singkat ini alat-alat ukur elektrik mungkin lebih mudah kita dapatkan daripada untuk alat ukur termalnya ini. Dan juga perangkat termalnya ini kalau untuk ditemukan kan kecuali di pabrik nanti mungkin ya ada ya. Jadi 1 bangunan tapi rumah kecil gitu, kira-kira gimana Mas? Oke Pak, ya. Ini saya juga prinsipnya sama seperti tadi Pak. Kita juga pernah ada 1 case. Jadi ini contohnya ini saya sedikit cerita juga Pak mengenai pengalaman saya melakukan pendampingan audit. Jadi kita pernah pendampingan PT Mercedes-Benz. Ini saya sebut tadi mereknya. Mereka ini kan distributor mobil Pak. Nah tentu di dalamnya tidak ada alat ukur yang memadai karena proyeknya seputar industri otomotif gitu kan. Nah ketika di dalam kita ditanya, Pak, alat ukur kita cuma ada ini Pak. Nah, dibalikin sama asesornya. Ini tujuan auditnya untuk apa? Nah, dijelaskan ini tujuan auditnya untuk mengukur berapa KWH per produk. Nah, di situ baru kita lihat peluang penghematannya. Berarti kata auditinya, apakah perlu pengukuran langsung Pak? Tidak perlu karena cukup dilihat dari KWH meternya aja. Tapi tujuannya udah jelas untuk melihat potensi berapa KWH per produk. Nah, itu contoh ya Pak ya. Jadi nggak masalah, maupun di rumah sendiri nggak masalah, tapi nanti dijelaskan untuk apa melakukan audit di rumah gitu. Nah, peluang penghematannya ada di mana gitu. Itu nanti boleh dijelaskan. Kalau memang datanya mumpuni, kemudian kalau Bapak ada alat ukur yang bisa digunakan untuk bangunan rumah itu nggak masalah. Itu aja sih Pak, tujuannya udah jelas. Sama seperti tadi contohnya gitu. Perlu pengukuran langsung kalau tujuannya udah jelas ya nggak perlu gitu. Nah itu contoh kecil. Saya pernah ini Pak, pernah ngukur ya main-main aja di kulkas di rumah itu. Saya ukur penggunaan arus listrik tegangan dan semuanya pos apa. Kemudian hasil hitungannya itu saya bandingkan dengan template yang ada di belakang kulkas itu ya. Nah, itu sudah ini cukup bisa menjadi acuan untuk mengangkat penghematannya bisa. Bisa Pak, dengan skup yang kecil nggak masalah. Okay. Yang penting metodologinya sudah sesuai dengan SKKNI yang berlaku itu nggak masalah sih Pak. Tapi kalau di sini mungkin lebih ini ya Pak, kalau di tempat PKL boleh nggak Pak? Nggak masalah sih. Jadi kita tinggal tinggal menyerahkan kembali ke bapak-bapaknya kira-kira apa nih skup yang mau diambil gitu. Nanti ya jangan sampai kita sudah ke arah sana, ntar di sana contohnya alat ukurnya nggak ada, apa gimana juga percuma juga sih gitu sih Pak. Bahkan di gedung sendiri pun nggak masalah di area kampus. Nanti diceritakan profil kampusnya, kemudian distribusi listriknya, penggunaannya di mana aja, signifikan energi use-nya di mana, itu boleh diceritakan. Nah, peluang penghematannya nanti seperti apa gitu, itu nggak masalah. Ya tadi saya agak ngelek sedikit.
ini harus satu-satu membuat laporan individual atau bisa satu kelompok tadi ya untuk satu tim audit? Ya, audit itu sendiri Pak, kalau kita lihat SKKNI Pak, yang pertama poinnya yang mungkin saya sering kutip dari asesornya, auditor itu tidak diwajibkan untuk bisa melakukan pengukuran. Karena auditor boleh menyuruh operator, tapi bagaimana auditor melakukan analisis? Nah itu satu. Nah kemudian yang nomor 2 Pak, ya. Maksud saya kami kan berlima nih dari UPS ini. Misalnya membentuk satu tim kemudian membuat satu laporan gitu cukup atau masing-masing membuat laporan sendiri? Ya oke Pak, saya lanjut lagi Pak yang tadi Pak. Nah yang kedua Pak, tadi poin pertama auditor itu tidak perlu melakukan pengukuran langsung atau tidak perlu bisa mengukur. Nah, yang kedua pekerjaan audit ini tidak dilakukan sendiri Pak. Ya, jadi boleh dilakukan secara berkelompok atau beregu, itu nggak masalah. Jadi kalau prinsipnya di SKKNI itu pekerjaan audit itu ada ketua tim, ada anggotanya. Nah, nanti Bapak tinggal rumuskan aja siapa nanti ketua timnya, siapa anggotanya. Itu boleh Pak, jadi nggak masalah. Tapi nanti tetap Bapak ngumpulin datanya masing-masing aja gitu per orang, itu nggak masalah. Oh gitu. Baik, terima kasih. Sama-sama Bapak. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya Bapak-Bapak. Kita coba lanjut ke pengisian formulir APL. Nah ini mungkin karena kita lihat skupnya agak kecil, jadi saya coba ambil contoh yang sistem kelistrikan. Oke, ditunggu sebentar Bapak-Bapak, saya siapkan dulu. Sudah, Mas. Mas Fahmi. Oke, sudah muncul Pak. Tadi agak loading ya. Ya. Oke, ini kita ambil contoh yang thermal ya. Yang kelistrikan ya. Ini agak lemot sebentar ya Pak. Sebentar ya Pak, ini agak agak lemot ini. Ya. Oke, sudah muncul. Nah, ini saya pastikan lagi Bapak-bapak di sini karena Bapak-bapak statusnya masih pemohon, belum menjadi peserta, artinya Bapak-bapak harus mengisi formulir permohonan. Nah, di formulir permohonan ini nanti ada 2 bagian. Yang pertama bagian data permohonan atau data pemohon. Nah, yang kedua itu nanti ada uji mandiri. Nah, jadi di dalam satu form nanti ada 2 bagian, dan di tiap bagian itu wajib ditandatangani masing-masing. Nah, nanti saya akan jelaskan. Nah, ini kalau kita lihat secara dokumen hard copy, tapi kita karena online, jadi kita menggunakan soft copy. Ini sudah dirubah ke format Word, jadi bisa Bapak ketik, bisa Bapak rubah. Ini ada cover ya, cover. Nanti diisi aja Pak. Nah, nama perusahaan mungkin universitasnya aja atau tempat Bapak ngajar gitu ya. Jadi nama, kemudian universitas, kemudian bagian kedua itu ada data pribadi, data pendidikan, dan data pekerjaan sekarang. Nah, di sini saya nggak ada yang harus saya jelaskan. Ini masing-masing aja Pak. Tapi di sini ada satu catatan, nomor KTP harus sesuai dengan
apa namanya 16 digit. Karena nanti sudah link antara nomor belangko sertifikat Bapak kalau dinyatakan nomor KTP. Nah, itu nanti sudah link match. Jadi apa namanya, mohon nomor KTP-nya diisi, jangan sampai salah, digitnya harus sesuai 16 digit. Nah, ini mungkin nggak perlu saya jelaskan lebih dalam. Kemudian nanti ada data sertifikasi, Bapak ambil yang sertifikasi. Nah, ini nanti dicentang aja, Pak. Nah, ini untuk intermezzo aja, sedikit cerita aja, sertifikasi ulang bagi yang belum kompeten, PKT dan RPL bagi yang perpanjangan. Nah, jadi sini Bapak-Bapak ambil yang sertifikasi. Nah, nanti jika sudah, ini unit kompetensinya, nanti diambil aja masing-masing. Kalau ambil kelistrikan, ambil formulir yang kelistrikan, kalau yang apa namanya thermal, ambil thermal, maupun yang bangunan, ambil yang bangunan. Jadi jangan sampai salah ngisi. Sudah, ini langsung dicentang aja Pak. Bapak sudah upload pas foto, nanti dicentang, sudah upload EKTP, ijazah, CV, kemudian sertifikat dari apa namanya Pak Jupiter, nanti dicentang aja kalau sudah diupload. Nah, kemudian ada bukti persyaratan dasar pemohon diisi oleh calon ACC atau calon peserta. Nah, di sini kalau misalnya Bapak-bapak tetap ambil di TUK atau di apa namanya di tempat praktek nanti, itu kan mungkin bahasanya kita masuk ke dalam suatu organisasi kan mungkin perlu izin ya, perlu izin khusus. Kita tiba-tiba kocok-kocok ngambil data, nggak mungkin kan. Nah, jadi nanti di sini dibuat aja surat tugas. Nah, jadi pertama harus ada bukti surat tugas melakukan audit energi di dalam suatu organisasi. Nah, kemudian nomor 2, karena Bapak di sini sudah ditugaskan melakukan audit, artinya ada proses auditnya itu sendiri. Nah, berarti harus ada video audit. Nah, di sini video audit tadi yang sudah saya jelaskan. Harus ada kick-off meeting. Kemudian ada collect data atau apa namanya pengumpulan data. Kemudian ada survei lapangan. Kemudian nanti jika ada pengukuran langsung yang tadi saya jelaskan, misalnya kita bicara tentang tadi saluran pernapasan. Nah, kalau Bapak-bapak nggak yakin kan harus ada ronsen gitu kan. Nah, di sini kalau memang Bapak-bapak nggak yakin dengan datanya, boleh melakukan pengukuran langsung. Berarti kalau ada pengukuran langsung, artinya harus ada video pengambilan data di lapangan, atau pengukuran langsung, atau pengambilan data primer. Ini berarti nah, yang pertama tadi saya ulang kembali, Bapak ditugaskan untuk melakukan audit secara simulasi. Kemudian prosesnya apa? Berarti prosesnya itu video auditnya. Itu ada kick-off meeting, collect data, survei lapangan, dan pengukuran langsung jika ada. Dan yang terakhir, hasil pekerjaannya itu adalah laporan. Berarti yang terakhir outputnya adalah laporan audit energi. Di contohnya, di gedung, ini saya ambil contoh punya saya aja misalnya. Nah, ini contoh. Nah, inilah tiga bukti yang nanti akan Bapak-bapak kumpulkan. Dari surat penugasan, videonya atau prosesnya, itu untuk nilai uji praktek juga. Hasilnya itu ada laporan. Nah, inilah yang akan nanti dipresentasikan. Nah, jika sudah, kita lihat ke halaman berikutnya itu nanti Bapak-bapak diminta untuk melakukan pengisian nama, tanggal kapan Bapak mengisi, bukan tanggal Bapak ujian. Nah, misalnya di sini yang auditinya pemohonnya Pak Jupiter.
Kemudian pengisiannya, misalnya Pak, saya ngisinya hari ini, berarti ditanggalin di hari ini. Kemudian dilakukan pengisian tanda tangan digital ataupun tanda tangan basah, itu nggak masalah. Nanti jika sudah, admin akan melakukan pengecekan dari data-data tersebut apakah direkomendasikan sebagai peserta ataupun belum direkomendasikan. Nah, mudah-mudahan ini direkomendasikan, yang tidak terimanya saya coret. Kemudian saya nanti akan melakukan pengisian nama. Kapan saya melakukan pengecekan? Misalnya tanggal 29 karena runut 1 hari. Dan saya akan memberikan tanda tangan di bawah. Dan juga saya akan memberikan catatan jika memang ada catatan. Contohnya. Nah, ini contoh. Nah, nanti jika sudah, artinya Bapak-Bapak sudah melakukan permohonan sebagai peserta. Nah, di sini saya anggap Bapak-Bapak sudah sebagai peserta. Ketika Bapak jadi peserta, nanti Bapak-Bapak melakukan uji mandiri yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada poin sesuai unit kompetensi dalam SKKNI Auditor Energi. Dari elemen 1 memperoleh kesepakatan, kemudian mendapatkan informasi awal, kemudian sampai mendapatkan informasi terkait audit energi. Nah, itu nanti tinggal Bapak isi kira-kira poin apa nih yang ada di laporan nanti. Nah, ini misalnya Pak, ini 1 halaman aja Pak, laporan kita nggak terlalu banyak, nggak masalah. Jadi nanti Bapak-Bapak bisa lihat dari elemennya, misalnya memperoleh kesepakatan tentang audit energi dengan organisasi, berarti step kegiatannya itu dari 1 sampai 9, sampai 11 itu 1 halaman. Gimana Pak nulisnya? Nggak apa-apa, nanti ditulis di tengah-tengah aja Pak. Nah, cara pengisiannya seperti ini Bapak-Bapak. Jadi ini juga bisa sebagai kisi-kisi. Apa sih isi laporan audit? Nah, semuanya ada dalam uji mandiri. Contohnya, menjelaskan persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang mempengaruhi audit energi. Nah, berarti di dalam laporan Bapak itu ada regulasinya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nanti tinggal Bapak-Bapak tinggal gimana nyamannya aja, apakah bikin laporan dulu, baru membaca pertanyaan, atau baca pertanyaan dulu, baru bikin laporan. Nah, itu nanti tinggal Bapak, Bapak kira-kira enaknya gimana. Karena contohnya, di sini elemen 2 menjelaskan persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lain. Kalau yang nggak ada, artinya laporan Bapak tidak sesuai SKKNI. Jadi di dalam SKKNI itu sudah jelas ada persyaratan perundang-undangan yang berlaku di dalamnya. Nah, itu contoh. Nah, jadi bagaimana enaknya nih Bapak-bapaknya nih? Apakah mau tadi yang saya ulangi lagi ya, apakah mau lihat pertanyaan dulu baru bikin laporan, atau bikin laporan dulu baru diiris ke pertanyaan? Nah, nanti bagaimana metode Bapak-bapaknya aja. Nah, nanti jika sudah ini sama Pak, ini berulang, ini sama nih, ada melaksanakan rapat pembukaan, nanti diisi sampai bawah di halaman berapa, bab berapa yang menunjukkan adanya jawaban dari pertanyaan tersebut, sampai ke nanti proses closing meeting atau rapat penutupan. Nah, itu ada melengkapi laporan audit sesuai kesepakatan, membuat rincian hasil audit energi, sampai mampu melakukan klarifikasi pertanyaan dari organisasi terkait hasil audit sesuai dengan fakta lapangan. Nah, ini juga contoh, karena di sini tadi ada pertanyaan, Bapak-Bapak ambil di rumah ya, berarti auditinya mungkin rumah setempat gitu, atau yang tinggal di rumah, itu nggak masalah. Jadi nanti ada klarifikasi pertanyaan dari auditinya terkait hasil auditnya. Nanti disimulasikan aja, jadi auditinya itu simulasi aja, siapapun nanti Bapak bisa ambil contoh Pak.
auditinya operator setempat Pak, nggak masalah. Jadi auditinya kita nggak terlalu nggak terlalu melihat siapa sih di dalamnya, itu nggak masalah. Nah nanti jika sudah, ini langsung ditinjau oleh asesor. Nah asesor langsung meninjau. Jadi tugas admin hanya sampai ke halaman 5. Dari halaman 5 sampai halaman 11 itu tugasnya asesor. Jadi asesor akan melakukan rekomendasi dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan. Nah, di sini nanti kasih nama Bapak. Misalnya tadi sesinya Pak Jupiter. Kemudian tanggal pengisiannya tanggal 28 misalnya. Dan tanda tangan. Nah, nanti asesornya akan melanjutkan. Misalnya di sini asesornya contohnya Pak Parlindungan. Jadi beliau akan melakukan pengecekan uji mandiri. Jadi ini jangan sampai kosong. Kemudian akan merekomendasikan dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan. Nah, inilah nanti tahap-tahap yang akan Bapak-Bapak lalui. Nah, mungkin sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Bapak-bapak? Ya, mungkin Pak Jupiter mau menambahkan, Pak. Lanjut Mas, lanjut. Oke. Ya, artinya gitu Pak. Ini tidak ada batasannya Pak. Kira-kira apa yang mau Bapak ambil, samplingnya di mana, tujuannya nanti apa, itu nggak ada batasannya. Tapi kalau memang sudah dijadwalkan, tinggal ini aja Pak Peter ya. Kalau memang jadi di TUK ya Pak ya. Iya. Karena mungkin di sana lebih ini sih Pak. Pak Jupiter mungkin sudah menyediakan alat ukur gitu ya Pak ya. APD-nya juga udah ada gitu. Tapi kalau masing-masing kan takutnya nanti di gedung kampus APD-nya belum lengkap gitu contoh. Walaupun kita kan di lingkungan kampus itu nggak masalah. Ya. Tapi nanti tinggal didiskusikan aja Pak. Kira-kira nanti tujuannya untuk apa, auditnya di mana, udah gitu aja sih Pak, udah cukup. Sudah sudah mewakili daripada metodologi audit itu sendiri gitu. Cuma nanti yang penting itu tadi kalau kita tadi bicaranya tentang saluran tenggorokan, di dalamnya jangan cerita tentang lambung karena nggak sesuai. Itu contoh. Oke, sudah cukup jelas mungkin Bapak-bapak. Lebihnya agenda saya kembalikan lagi ke Pak Peter mungkin kalau tidak ada pertanyaan. Baik, silakan Bapak-bapak ada pertanyaan, Pak. Dari saya Pak Yubidon Sunoto ini. Iya, silakan Pak. Ini nanyakan ini pas Mas Fahmi untuk level 1 ya, dengan level 2 itu maksud saya itu untuk yang harus kami kerjakan di saat PKL itu gimana Mas Fahmi ya, dalam mengerjakan nanti level 1-nya? Ya Pak. Artinya gini Pak, kalau kita lihat SKKN itu sendiri kan ada level 1, 2, dan 3 Pak. Nah ini kan mungkin kalau level 3 itu kan audit rinci ya Pak ya. Artinya dalam waktu singkat nggak mungkin Bapak-bapak melakukan audit secara rinci gitu. Karena kan audit rinci itu sendiri kurang lebih waktunya bisa 2-3 bulan gitu. Jadi nggak apa kita gunakan yang waktu audit aja gitu. Jadi audit singkat, kemudian sampling datanya juga nggak terlalu rinci juga nggak masalah. Kemudian tadi tujuannya sudah jelas, apa yang mau dikerjakan, apa yang mau diambil skupnya, kemudian nanti rekomendasinya Pak, gitu sih bedanya. Karena nanti takutnya kalau Bapak langsung milih yang level 2, level 3 nanti jadi temuan juga untuk asesor. Nanti jadwal Bapak kapan gitu kan. Hari ini Pak, apakah mungkin bisa dilakukan audit level 3 gitu? Contoh itu sih Pak, contohnya gitu. Gitu aja sih Pak. Jadi mungkin saran. Ya lanjut Pak.
Ya, saya nambahin dikit. Begini, Pak Rusnoto, saya menggambarkan sama ya, sama-sama audit. Ini ada namanya audit SMK 3. Kalau audit SMK 3 memang saya udah laksanakan bertahun-tahun. Jadi di audit itu nanti ada parameter, di mana parameter itu adalah apakah alatnya sesuai dengan ini. Misalkan sesuai dengan aturan LH, ada sesuai dengan aturan Disnaker, dan lain-lain. Gitu Pak Rusnoto. Jadi dalam dokumen kelengkapan SMK 3, contoh ya, SMK 3 itu adalah sistem manajemen K3. Ini nggak beda jauh. Jadi tata caranya sebenarnya nggak beda jauh. Kalau di SMK 3 ada yang namanya, kita juga minta data tentang pengukuran dan pengujian. Dan itu tidak bisa dilakukan auditor karena ada kita juga menggandeng inspektor itu terhadap peralatan. Apakah peralatan listrik ini, misalkan di K3 itu ada listrik, apakah peralatan listrik ini sudah diuji riksa oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah? Contoh PJK 3 bidang uji riksa listrik. Lakukan sekali. Kemudian di situ di perusahaan ternyata ada boiler, mesin uap, ya, ada boiler, dan boiler itu juga apakah sudah diuji riksa dan sudah dilakukan oleh lembaga dinas terkait. Nah, dari parameter itulah uji riksa, kemudian yang nanti akan sebagai bahan penunjang dari audit. Itu contohnya seperti itu Pak Rusnoto. Semoga sedikit banyak menjelaskan, walaupun skupnya beda ya, karena saya skupnya di auditor SMK 3, kalau ini kan auditor energi, tapi sebenarnya tidak beda jauh, sama-sama di bidang audit. Gitu Pak Rusnoto. Begitu ya Mas Fahmi ya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Jupiter. Ya, mungkin Mohon itu aja izin sih Pak Pak. Fahmi. Ya. Pak Fahmi, mohon izin mau menanyakan. Ya, Tadi Pak, sambungan dari Pak Rusnoto tadi. Jadi sejauh mana kita pengisian dokumen permohonan ini, kalau levelnya hanya level 1 ya, kita level 1, jadi pengisian dokumennya sejauh mana batasannya. Kemudian yang kedua, batasan laporannya ini juga sejauh mana gitu. Apakah barangkali ada kepastian atau batasan yang jelas untuk di level 1 agar pengerjaannya juga tidak terlalu lama gitu. Terima kasih. Gitu. Pak, menyambung tadi juga ya Pak dari Pak Jupiter juga. Jadi ini masing-masing aja Pak. Artinya gini, ketika nanti Bapak ambil distribusi listrik misalnya, itu kan tujuannya nanti sudah jelas, peningkatan kinerja di kelistrikan atau peluang penghematan listrik. Nah, itu udah jelas Pak. Cukup sampai situ aja Pak gitu. Nah, jadi peluang penghematannya di mana nih Pak gitu. Contohnya kita audit yang mudah ya Pak. Ini kan audit itu kan bagaimana kita melihat dari kacamata yang berbeda terkait apa sih namanya habit. Misalnya saya di perusahaan kita udah biasa Pak seperti ini Pak. Tapi kita kacamata auditor itu salah Pak gitu kan. Kita lihat dari habit mereka gitu. Nah, kita lihat ada temuan Pak. Contohnya keluar ruangan lampu masih nyala, padahal di sana kondisinya nyaman gitu kan, lampu mati gitu. Itu ada peluang penghematan. Itu jadi catatan, jadi temuan. Nanti berapa sih penghematannya gitu. Itu udah cukup sih Pak. Nah, itu Bapak cukup berbicara distribusi listriknya. Nah, kalau Bapak berbicara tentang selubung bangunan, berarti kan signifikannya di AC. Ya udah Bapak cukup audit AC-nya aja gitu. Itu nggak masalah. Jadi apakah tata cahayanya sudah cukupkah, tata udaranya sudah cukupkah gitu kan. Nah, itu bisa diceritakan. Kemudian SOP-nya di sana seperti apa gitu. Karena saya sering sekali dapat bahasanya mungkin smart building ya gitu ya. Jadi di stacker itu udah ada SOP-nya 9-12 gitu. Berarti kan jam 9 nyala, jam 12 atau gitu. Itu kan bisa jadi temuan-temuan Bapak, karena misalnya di sini SOP-nya udah berjalan, terus kinerjanya udah seperti ini gitu, jadi temuan. Nah, kalau misalnya nggak ada temuan Pak,
Nah, berarti rekomendasinya lebih ditingkatkan lagi gitu. Contoh sih Pak. Pak, ini audit kita nggak ada temuan ini Pak. Ya, rekomendasi tetap harus ada gitu. Tapi lebih ditingkatkan lagi. Contoh gitu Pak. Nah, mungkin itu sedikit banyak juga sih menjawab dari pertanyaan Bapak. Jadi audit itu nggak perlu harus satu pabrik, itu nggak perlu juga. Tinggal di tempat. Misalnya Bapak mau lihat kinerja kompresornya aja Pak. Nah, kita bicara industrinya. Ya udah kita cukup cerita tentang kompresornya, nggak perlu cerita tentang distribusi listriknya kah, panelnya kah, gitu itu contoh. Atau kita balik tadi bicara tentang kelistrikan. Ya Bapak cerita aja panelnya, gensetnya. Kita tentang energi lainnya gitu. Karena kan signifikannya di sana gitu. Itu sih Pak. Itu batasannya di situ aja Pak. Ya mungkin cukup jelas Pak Hadi atau tambah berlibat-libat. Kan nanti kan pada saat di apa namanya untuk contoh nanti kan saya dampingi Mas Fahmi. Iya betul Pak. Nanti ada Pak auditor itu apa namanya A B C D Z-nya itu nggak beda jauh walaupun beda scope SMK 3 sama energi dan audit yang lain sebenarnya nggak beda jauh tata caranya dan apa yang harus diambil sebenarnya nggak beda jauh. Tadi saya coba sedikit ini apa ya, saya coba lihat beberapa bagan dulu ya Pak. Bentar saya ambil materi dulu sebentar Pak. Ya. Nah, artinya gini sih Pak. Artinya kalau proses audit itu kan perencanaan nih Pak. Sebelum kita kick off meeting, collect data. Nah, itu kan perencanaan. Artinya kesepakatan. Jadi nanti yang tadi Pak Hadi informasikan itu gimana sih kita menentukan level berapa atau boundary-nya di mana, itu boleh dari kesepakatan, Pak. Auditinya siapa, Pak? Jadi Bapak mau presentasikan, Pak, kita mau audit ini, sepakat. Ya udah selesai gitu. Ini auditnya waktu, Pak. Apakah itu udah cukup sampai ke apa ya? Ke tujuannya, ya udah itu, Pak, gitu. Nah, jadi kuncinya kesepakatan, Pak. Kalau auditnya udah sepakat, yang diambil sampelnya distribusi listrik, ya cukup gitu. Gitu aja sih Pak. Intinya lebih ke situ. Karena poin utamanya ada di perencanaan. Nah, baru setelah rencananya dan gongnya, ibaratnya gongnya udah dibunyikan, nah, tinggal ikuti runutnya aja Pak. Gitu. Jadi di awal Bapak sudah harus menentukan. Itu Bapak sendiri yang menentukan gitu. Dan itu sudah sepakat, gongnya jalan, kick off ibaratnya udah mulai. Ya itu aja sih Pak, poin pentingnya itu aja sih Pak. Mungkin sudah cukup jelas Pak Hadi. Ya, terima kasih Pak Fahmi atas penjelasannya. Ya, mungkin sebelum kita tutup atau kita lanjut masing-masing Bapak-Bapak nanti jika ada waktu senggang ngisi APL gitu, mungkin ada yang mau kita diskusikan lagi Bapak-Bapak? Izin Pak Fahmi, Pak Peter. Ya silakan Pak Farid. Oke, mohon nanti dikirim versi wordnya apa gitu. Kemarin saya dapat yang
PDF dicoba dipakai apa namanya Word, tapi kan rusak gitu. Ada yang versi Word-nya lah. Gitu. Ya nanti Pak Peter kita kondisikan ya Pak ya. Ya, nanti dipandu sama Mas Andi. Sebenarnya Mas Andi kan kapan waktu ke Tegal Pak itu Pak. Itu kan kebetulan Mas Andi kan mahasiswa teknik itu di UPS. Nah, sedikit banyak sudah tahu cara pengisian. Nanti kapan waktu biar Mas Andi saya delegasikan ke kampus UPS. Kebetulan saya juga mau ke Daiwabu jadi biar paralel. Nah, nanti Mas Andi bisa membantu bapak-bapak semua untuk cara pengisian seperti apa. Mas Andi mungkin bisa bantu merubah ya atau mencoba membantu agar bisa diisi oleh bapak-bapak. Saya kira itu aja Mas Fahmi. Oke, terima kasih Pak Peter, Pak Fahmi. Pak, mungkin jika tidak ada pertanyaan dari saya itu Pak, jadi nanti tinggal Bapak Bapak tentukan aja Pak. Ini juga tadi saya menyambung dari asesor juga, ditentukan aja tujuan auditnya untuk apa, batasannya di mana, kemudian levelnya level berapa. Sudah cukup, metodologinya sudah sesuai gitu. Juga nanti masalah sampling data Pak Peter ya, nanti tinggal ke Pak Peter kira-kira seperti apa. Mungkin kalau memang sudah difasilitasi gitu ya, bahasa difasilitasi, kita gunakan aja yang sudah ada karena mungkin di sana alat ukur dan lain-lain sudah tersedia dan disiapkan. Dan juga nanti dipastikan lagi Bapak-bapak kira-kira setelah atau pengukuran kapan Bapak-bapak siap untuk ujian, nanti disepakati tanggalnya, nanti saya juga bisa koordinasi dengan Pak Peter. Mungkin dari saya itu aja Bapak-bapak. Selamat melakukan uji praktek. Oh ya jangan lupa divideokan ya Bapak-bapak ya. Jadi sampling data di ganti-gantian aja gitu, bikin video gitu nanti di di rolling. Ya Pak Yubiter. Atau Mas Fahmi ya, ini untuk pengisian APL itu setelah PKL apa sebelum PKL ya Pak ya? Mungkin dibaca-baca dulu Pak, karena kan pengisian itu kan juga ada uji mandirinya Pak. Jadi nanti ketika Bapak di lapangan, Bapak udah tahu nih Pak kegiatan apa yang akan Bapak lakukan, karena itu comply dengan pengisian APL-nya gitu. Iya. Ya. Oh ternyata untuk ujian ya untuk ujiannya Pak Sahwi, untuk ujiannya itu setelah penyusunan laporan ya atau sebelumnya? Betul Pak, setelah penyusunan laporan, setelah laporannya selesai baru kita uji tulis, wawancara dan uji praktek. Iya. Oke, terima kasih Mas Sahwi. Iya, sama-sama Pak. Oke, mungkin cukup ya. Tadi saya melanjutkan yang tadi, mungkin itu aja Pak. Semoga Bapak-bapak tidak ada kendala saat pengisian ataupun saat pengambilan data, dan juga semoga hasilnya memuaskan dan sesuai dengan yang kita harapkan. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Peter selaku penyelenggara dan selaku tim pelaksana juga. Waktu dan tempat saya persilakan kembali Pak Peter. Ya, baik Mas Fahmi, terima kasih banyak atas penjelasannya. Kita kembali lagi ke Bapak-Bapak semua. Saya sampaikan, nanti kalau misalkan masih bingung dengan tata cara pengisian APL, kebetulan tinggal Mas Andi punya waktu kapan pada saat ke kampus, ya pada saat kampus, kalian kuliah atau sekalian ketemu sama dosen pembimbingnya, mungkin sekalian bisa pada saat itulah Mas Andi nanti bisa ketemu sama bapak-bapak peserta semua untuk pengisian APL. Ya lebih untuk mempermudah, barangkali bisa mau nanya-nanya, biar langsung nanya ke Mas Andi. Terus kemudian untuk PKL semoga hari ini sudah dapat jawaban. Ternyata memang mohon maaf di PT Daiwabu ternyata suratnya, saya katakan lagi suratnya ternyata nyangkut di security sampai sekarang. Saya kira itu aja. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan dari Pak Agus, Pak Farid, Pak Takim, Pak Rusnoto, dan
Pak Adi, monggo. Kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Cukup, Pak. Cukup. Cukup ya. Oke, kalau cukup kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga penjelasan dari Mas Fahmi hari ini bisa diterima dengan jelas, gamblang, semoga pelaksanaan kedepannya tidak ada kendala apapun. Terima kasih atas waktunya semuanya. Silakan untuk bisa beraktivitas kembali. Terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Dokter. Pak. Sama-sama semuanya. Pak, izin nih Pak. Terima kasih banyak. Semoga sukses Bapak. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya Mas Fahmi.